BPUPKI atau PPKI pasti udah terdengar familiar sekali buat kita semua. Ya pastinya kita tahu bahwa mereka adalah organisasi yang turut serta membantu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tapi teman-teman tahu nggak kalau ternyata sebelum BPUPKI itu ada sebuah organisasi lagi yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Jepang juga. Namanya Chuyo Sangiin, atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan Badan Pertimbangan Pusat. Jadi, awalnya Jepang itu kan terlibat dalam Perang Pasifik, tapi posisi mereka sudah mulai terpojok, sehingga pemerintah Jepang mulai mencari bantuan dari negara-negara di Asia Tenggara. Awalnya itu mereka minta bantuan ke Myanmar dan Filipina. Tapi melalui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, mereka merasa bahwa aspirasi masyarakat Indonesia ini enggak didengar sama pemerintah Jepang. Akhirnya, Jepang membalas dengan memberikan wadah bagi mereka yang bernama Chuyo Sangiin, yang diresmikan pada tanggal 5 September 1943. Mungkin kalian bertanya-tanya, fungsinya tuh apa sih Chuyo Sangiin ini? Jadi, pada dasarnya, mereka itu sama aja kayak Dewan Parlemen. Fungsinya untuk mengajukan usul kepada pemerintah, menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar militer, dan juga memberikan saran tindakan militer kepada pemerintah kolonial Jepang. Kelihatannya mereka memang punya banyak wewenang pada negara Indonesia dan pemerintahan Jepang ini. Namun mereka diberikan sebuah keterbatasan, yaitu tidak boleh memprotes atau mengkritik pemerintah Jepang. Setelah Chuyo Sangiin ini dibentuk, akhirnya mereka mengadakan sidang pertama mereka pada tanggal 17 Oktober 1945. Sidang ini menghasilkan beberapa keputusan, yaitu menunjuk Bapak Insinyur Soekarno sebagai ketua atau Gicho dari Chuyo Sangiin ini. Sidang ini juga menunjuk dua wakil, yaitu RMAA Kusumo Utojo dan Dr. Buntaran Martoamojo sebagai wakil untuk melancarkan tugas dari organisasi ini. Chuyo Sangiin membagi semua anggotanya ke dalam 4 panitia kecil atau yang disebut Bunkakai. Bunkakai yang pertama diketuai oleh Otto Iskandar Dinata, di mana mereka memiliki tugas untuk membahas, memperkuat, dan membela Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Bunkakai yang kedua diketuai oleh RP Panji Saroso, di mana tugasnya mereka adalah untuk mengerahkan tenaga kerja demi kepentingan perang dan demi kepentingan rakyat. Bunkakai yang ketiga diketuai oleh Mr. Sartono, di mana tugas mereka adalah untuk memastikan susunan penghidupan masyarakatnya. Maksudnya apa tuh? Jadi, maksud tugas mereka di sini, mereka memastikan bahwa kehidupan rakyatnya tetap bisa berjalan meskipun pada saat itu berada di dalam kondisi peperangan yang semakin sulit. Mereka juga memerhatikan aturan yang ada di dalam masyarakatnya, kondisi buruh dan petani, serta memerhatikan juga penghidupan masyarakatnya dari pekerjaannya, fasilitas kesehatan, dan juga fasilitas pendidikannya. Bunkakai yang keempat diketuai oleh RMAA Kusumo Utojo, di mana tugasnya adalah untuk memperbanyak hasil produksi. Produksi yang dimaksud di sini adalah hasil pertanian dan perkebunan. Namun, rakyat Indonesia di sini belum menyadari bahwa Jepang sudah mulai menggunakan kekuatan rakyat Indonesia untuk kepentingan mereka sendiri. Sebenarnya, tugas Bunkakai keempat untuk mengontrol hasil tani dan perkebunan sehingga dapat digunakan untuk kepentingan Jepang dalam peperangan. Jadi, bahasa lainnya, rakyat Indonesia saat itu adalah lumbung pribadinya pemerintah Jepang. Setelah itu, hari-hari terus berjalan seperti biasa. Ada beberapa momen di antara sidang Chuyo Sangiin yang pertama sampai yang keempat, di mana para tokoh nasional Indonesia meminta permohonan kepada pemerintah Jepang untuk memperbaiki sistem kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia yang saat itu sedang menurun. Namun pemerintah Jepang
hanya sibuk untuk membahas pengarahan rakyat demi kepentingan Asia Pasifik. Sampai pada tanggal 18 Juni sampai 21 Juni 1945, di mana pada rapat ke-8 Chuyo Sangiin, Soekarno justru mengadakan rapat panitia kecil secara tidak resmi, di mana pada rapat ini Soekarno bersama beberapa anggota lainnya memutuskan akan membentuk BPUPKI, Badan Peneliti Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sebelum nantinya BPUPKI ini akan diresmikan oleh Jepang. Jadi, konteksnya di sini, Soekarno bersama beberapa anggota panitia kecil lainnya mengadakan rapat tidak resmi untuk merencanakan pembentukan BPUPKI di balik kata sidang ke-8 Chuyo Sangiin, sebelum nantinya BPUPKI ini akan dibentuk juga oleh pemerintah kolonial Jepang. Organisasi BPUPKI inilah yang juga akan turut serta dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 nantinya. Sekian video penjelasan Chuyo Sangiin dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat merangkum. Terima kasih.